kami minta segera memberikan penjelasan, memanggil boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit, atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini, para calon ASN-nya, P3K dan CPNS-nya, untuk diberikan pemahaman ya tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak. Karena ini jumlahnya sangat besar, 1,2 juta, berproses terus semuanya. Dan semuanya diberikan kepastian pengangkatan sebagai calon ASN. Tolong diberikan arahan bahwa para ASN ini akan bekerja dalam waktu yang panjang. Tolong untuk memahami upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk menata. Karena ini adalah yang terakhir. Kita sudah menata honorer sejak tahun 2005. Sampai sekarang 2025 belum selesai. Nah, mudah-mudahan ini selesai. Tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya, kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Nah, jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan. Kemudian yang kedua, sambil menunggu di bulan Oktober ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Sambil memberikan pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS B3K. Sehingga saat masuk nanti di 1 Oktober maupun di 1 Maret sudah bisa langsung bekerja dengan baik. Dengan standar kualitas CPNS dan CP3K yang bisa siap kerja. Silakan kegiatannya fleksibel Bapak dan Ibu sesuai kemampuan, bisa luring, bisa daring. Ini juga untuk membangun ikatan dengan instansinya. Bahwa yang bersangkutan sudah mulai mendapatkan perhatian, pelatihan bisa dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan instansinya. Kemudian yang ketiga, instansi agar terus memproses calon ASN ini sampai selesai SK pengangkatan. Tidak ada yang dihentikan prosesnya. Jadi terus ya, dari termasuk yang dari 207 instansi yang minta penundaan tadi terus berproses ya. Jangan berhenti prosesnya. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, para pengelola kepegawaian untuk mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari hasil seleksi P3K tahap 1. Ini jumlahnya juga besar, karena kami di BKN tidak bisa menerbitkan pertek kalau nanti tidak ada usulan dari instansi. Karena bisa saja yang akan diangkat paruh waktu ini ternyata sudah bekerja di tempat lain. Atau yang bersangkutan tidak mau menjadi paruh waktu. Atau yang bersangkutan sedang studi lanjut sehingga tidak mau menjadi paruh waktu. Atau misalnya dia yang bersangkutan ada kendala yang lain sehingga tidak bisa mengikuti pengangkatan paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu, langkah-langkah taktis yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi kesimpulan dari rapat tersebut yang pertama adalah instansi segera memanggil calon ASN untuk memberikan pemahaman perihal pengangkatan secara serentak dan kepastian pengangkatan sebagai CASN. Artinya mungkin ini dalam bentuk sosialisasi ya. Kemudian yang kedua, instansi memberikan pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS dan atau P3K agar saat masuk kerja itu langsung bisa bekerja dengan baik. Kegiatan bisa dilakukan luring atau daring. Ini katanya tadi itu di dalam isi rapatnya itu diserahkan kepada daerah ya, bentuknya seperti apa. Bisa juga dilakukan luring dan maupun juga daring seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, instansi itu tetap memproses CASN ya sampai selesainya SK pengangkatan. Jadi untuk instansi itu terus dilakukan proses CASN sampai selesainya SK pengangkatan. Kemudian yang keempat, mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu. Mungkin itu ya kesimpulan yang rapat yang tadi ya teman-teman. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada informasi tambahan, silakan
ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.